Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan kode yang kemarin mengenai JavaScript ya. Kalau kalian sudah mengerjakan, sudah pasti kalian akan memiliki tampilan seperti yang ada di layar. Saya memberikan contoh 3 ya, tetapi Anda membuatnya minimal 10 ya. Jadi lebih dari 10 itu lebih baik. Ini karena saya contoh agar layarnya ini pas ya di sini. Agar pas ini saya buat 3, hasilnya lebih kurang akan seperti ini. Ini kalau kita klik tombolnya, tagnya akan berubah. Nah, ya kan? Ini juga sama, tagnya juga akan berubah. Ini juga sama, tagnya juga akan berubah. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan efisiensi terhadap kode yang berulang pada halaman ini. Kita lihat di dalam setiap baris TD ini ada metode dokumen getElementBID di setiap tempatnya ya, seperti itu. Nah, kita akan coba melakukan efisiensi dengan cara memisahkannya menjadi sebuah function. Nah, jadi dalam menulis JavaScript itu ada 3 ya, ada 3 di dalam menulis JavaScript. Yang pertama, ya, jadi yang pertama itu adalah inline ya, sama kayak CSS ya. Inline itu seperti yang kita lakukan saat ini, itu disebut dengan inline ya. Artinya kode JavaScript itu langsung ditempatkan terhadap elemen yang akan kita ubah kayak gitu. Yang kita lakukan selama ini, yang kemarin ini kita sebut inline. Yang kedua itu adalah internal, sama kayak CSS ya. Nah, internal itu kita pisahkan nanti di bagian bawah halaman sebelum tag body, sebelum closing body gitu, menggunakan tag script ya. Itu namanya internal. Yang ketiga yaitu eksternal. Kalau kita ingin memiliki halaman yang banyak, dan halaman yang banyak itu juga menggunakan fungsi JavaScript yang sama, itu alangkah baiknya menggunakan eksternal. Jadi satu bisa dipakai oleh banyak halaman ya, jadi kayak gitu. Tapi berhubung ini halaman ini cuma ada satu, kita gunakan internal ya. Kita praktek ya menggunakan yang internal ini dengan cara mengubahnya menjadi function. Baik, sekarang kita coba ubah caranya bagaimana untuk membuat function. Nih, pertama-tama ini kita tutup dulu ya. Nah, sebelum tag body kita buat namanya script ya, seperti ini. Script. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah function ya, function. Nah, kita sudah dibantu ya, function ini kita kasih nama. Apa namanya? Namanya bebas-bebas saja ya, sesuai. Kita bisa mengasih nama bebas, misalnya sifat ya, kayak gitu. Sifat. Nah, di sini sifat itu bisa menangkap parameter ya yang akan ditangkap dari halaman yang ada di atasnya ini. Ini sementara masih kita kosongkan. Lalu ini kodenya menggunakan sama kayak CSS ya. Nah, ini apa? Ya, kita ketik aja dokumen getElementBID.
Ya, sementara sampai di sini dulu. Terus kemudian kita ke atas ya, ke atas. Ini fungsinya nanti bisa kita ubah-ubah sehingga kalau nanti kita ada perubahan besar-besaran, cukup mengubah yang di sini aja. Nah, kemudian yang ini kita verifikasi, ini kita hapus karena dokumen kita elemen BID sudah kita taruh di bawah. Ini sudah nggak perlu lagi. Kita sudah nggak perlu lagi ya ini. Nah, lalu pada saat diklik, kita akan memanggil fungsi yang sudah ada di bawahnya. Mana tadi? Ya, fungsi ini ono sama dengannya kita hapus dulu biar nggak bingung. Kita akan memanggil fungsi yang ada di bawahnya tadi, namanya adalah sifat ini. Kita akan panggil fungsinya sifat. Lalu kita masukkan parameter yang ada di dalamnya, yang mau kita sertakan, mau kita kirim ke function ini apa. Nah, yang pertama adalah ID-nya ini. Nah, ID-nya ini mau kita kirim ya. Nah, berikutnya tag perubahannya. Ini juga mau kita kirim. Ini tinggal kita copy aja. Nah, seperti ini. Jadi, kita di sini akan mengirimkan parameter 2, yaitu sifat, yaitu merupakan ID-nya, dan pesan baru yang ingin kita tampilkan. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini ID-nya, ini pesan baru yang ingin kita tampilkan, kita kirim ke function sifat ini, sifat. Nah, di sifat kita akan tangkap ya. Kita akan tangkap parameter ini sama parameter ini. Nah, apa saja itu parameternya dua? Yang pertama adalah ID ya. Yang kedua adalah tag sifat baru ya, sifat barunya ya, kayak gitu. Itu saja. Ya, ini adalah sifat baru, saya kasih tanda new sifat. Jadi kita akan menangkap dua parameter dari function sifat, dari yang dikirim oleh ini, elemen ini. Mengeklik tombol ini maka akan mengaktifkan, akan memanggil function sifat dan mengirim dua parameter ya. Pertama ID, yang kedua ini kita kasih nama sebagai new sifat. Nah, kemudian get elemen BID kita tulis saja ID. Lalu kemudian apa perubahannya? Perubahannya adalah new sifat. Sehingga kita nggak perlu menuliskannya berulang. Jangan lupa setiap baris harus kita akhiri dengan titik koma ya. Ya, ini dia. Jadi function sifat akan menangkap dua parameter, pertama ID, kedua sifat baru. Lalu ID-nya kita ambil dari sini, kemudian kita ubah isinya menjadi new sifat ini. Ya, kita coba satu dulu apakah sudah bisa jalan atau enggak ya, kayak gitu. Nah, ternyata bisa ya. Fungsinya berarti jalan. Hasilnya sama saja ya, kayak gitu ya, ternyata bisa. Nah, tapi ada masalah bahwa ternyata setelah kita klik ya, tombolnya ini bisa diklik berkali-kali ya, tapi nggak jalan ini. Nah, kita pengen kalau tombol ini itu sudah diklik maka nggak bisa diklik lagi gitu ya. Kemudian dia jadi disable dan tulisannya berubah ya, jadi sudah diubah ya. Saya sudah berubah kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya?
kita kirim lagi satu parameter. Di dalam sini parameternya yaitu adalah this. Nah, this ini akan menjadi apa ya namanya, menerangkan bahwa di sini tuh apa yang sedang kita klik di sini itu adalah tombol ini. Nah, kita kasih this, keyword this. Nah, this ini itu tombol ini gitu ya, maksudnya tombol ini yang sedang diklik saat ini kayak gitu. This global this. Nah, di sini kita tangkap, kita kasih nama di sini apa? Katakanlah tombol gitu ya. Tombol. Nah, urutannya harus sesuai ya. Di sini adalah tombol ini ID sama new sifat. Nah, sehingga ini adalah tombol ID new sifat kayak gitu. Terus setelah itu kita apakan? Kita kode. Ini tombolnya ini. Nah, tombolnya pertama kita apakan? Kita pengennya disable. Jadi kalau sudah diklik nggak bisa diklik lagi. Nah, ya kodenya adalah seperti ini. Tombol disable true. Artinya kalau tombol ini sudah diklik, dia sudah diklik, artinya sudah dikirim ke sini, maka langsung dia disable. Terus tulisannya mau berubah saya, tombol pakai aja. Ini juga boleh. Sudah berubah. Nah, kayak gini. Ya, cuma dua gini aja, kita lihat apakah sudah jalan. Ini. Ya, oke, berhasil ya. Oke, jadi kalau tombol sudah diklik, sudah nggak bisa diklik lagi. Jadi nggak diklik berkali-kali ya. Tombolnya langsung disable dan tulisannya berubah. Klik, nah sudah berubah dan disable kayak gini. Nah, oke ya, kita ulangi lagi. Ya, seperti ini ya. Oke, sip ya. Jadi sangat mudah sekali. Ini kita mengubah dari JavaScript yang inline menjadi internal. Oke. Dengan menambahkan fungsi tombol disable dan tulisan berubah saat diklik. Baik, ini contoh satu, kalian perbaiki, kalian ubah ya. Ini tinggal mengubah ininya saja, TD yang kedua sama TD yang ketiga kayak gitu. Ini supaya videonya nggak terlalu panjang. Yang lainnya kalian ubah sendiri. Ini contoh satu, seperti ini kodenya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.